Bapak Henry, Presiden Direktur PT Artama Adiprima Persada atau Aindo Cyber, sekaligus Ketua APJI Jakarta. Halo Pak Henry, apa kabar? Selamat baik, selamat pagi semuanya. Sehat ya? Sehat terima kasih selalu. sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio CNBC Indonesia. Sama-sama, terima kasih sudah diundang. Ya baik Pak Henry, ini kalau kita baca sama-sama begitu, atau kalau kita lihat nyatanya saja begitu kan, kalau kita lihat pemerataan akses digital di daerah tertinggal, terdepan, terluar, ini masih menjadi pekerjaan rumah besar begitu. Betul. Dan kalau kita lihat sementara tekanan global dan volatilitas ekonomi ini juga menantang daya tahan industri telekomunikasi Indonesia begitu. Betul. Menurut Anda Pak Henry, ini melihat prospek pertumbuhan industri telekomunikasi Indonesia di tahun 2025 begitu ya. Yeah. Terutama kalau misalkan kita lihat dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi global dan juga perlambatan pertumbuhan pengguna internet baru. Ini seperti apa pandangan Anda atau menurut kacamata Anda? Ya, saya kira pertumbuhan industri telekomunikasi di tahun 2025 ini tetap akan positif. Karena ya ini telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat ya. Apalagi kita lihat populasi negara kita itu sudah hampir mencapai 300 juta penduduk. Jadi ini akan tetap menjadi, saya kira menjadi tetap pasar potensial bagi industri telekomunikasi. Ya, kedua juga sekarang pemerintah juga lagi masif ini digitalisasi berbagai sektor. Nah ini juga akan menjadi pendorong industri telekomunikasi juga. Ya, jadi tidak hanya telekomunikasi digital di sektor telekomunikasi, tapi juga berbagai sektor lainnya sekarang. Sektor pendidikan, kesehatan, keuangan, dan sebagainya. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat apakah pertumbuhan tetap ini akan didorong oleh konsumsi data atau memang ada segmen lain yang memang sudah mulai mendominasi begitu? Tetap di konsumsi data yang paling besar, karena kita lihat konsumsi data sekarang ini secara mobile itu sudah semakin meningkat. Kedua dari layanan digital. Jadi sekarang banyak layanan digital yang masif sekarang ini di berbagai sektor industri. Banyak sekali industri, platform kesehatan, platform keuangan, pendidikan. Banyak sekali sekarang layanan-layanan digital lewat platform-platform tersebut. Tapi kalau misalkan kita lihat berdasarkan tantangan begitu ya Pak Henry ya, sebenarnya apa sih tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku industri telco di Indonesia? Ya, yang pertama tantangan besar bagi pelaku telco itu adalah beban investasi yang semakin meningkat ya. Karena mau tidak mau capex dan opex itu semakin meningkat setiap tahunnya. Habis itu juga kita ini dipaksa untuk melakukan perluasan infrastruktur ke area-area rural ya, area pedesaan, di area perkampungan 3T. Tapi itu juga tanpa jaminan ROI yang cepat. Itu. Yang kedua juga tantangan yang kedua adalah kompetisi yang ketat. Jadi sekarang ini yang tadi disinggung jumlah ISP sudah hampir 1.290. Ada 500 yang lagi ngantri. Iya. Jadi ini kompetisi ini semakin ketat, berat, perang tarif pasti akan terjadi. Ya, yang pasti margin akan semakin menipis di sininya. Tantangan terakhir juga adalah dari regulasi dari pemerintah. Jadi pemerintah juga harus melihat ini pentingnya, saya kira salah satu regulasi tentang penerapan harga batas bawah. Sehingga tidak terjadi perang tarif yang sangat masif ini. Karena yang akan dirugikan adalah masyarakat sendiri. Ya. Kualitasnya akan jadi tidak menentu jadi ya, begitu. Tadi kan Anda mention begitu ya, capex dan juga opex menjadi beban begitu, atau kalau lihat investasi. Tapi sebenarnya apa sih perbedaannya di kondisi yang saat ini dengan sebelumnya? Apakah memang cukup signifikan, terlihat perbedaannya cukup jauh atau bagaimana? Ya cukup signifikan. Dulu kayak kita mulai usaha, internet service provider saya kira tidak lebih dari 200, di bawah 100 masih. Ini sekarang sudah lebih dari 1.000 lebih. Tantangan capex dan opexnya juga tidak sebanding seperti dulu. Kita dulu margin masih oke. Ya. Tapi sekarang dengan capex dan opex yang makin tinggi, margin kita tuh tipis. Jadi benar-benar harus kita melakukan efisiensi. Habis itu juga benar-benar melihat market yang baik itu yang di mana sih tempatnya. Harus lebih teliti lah melihat market yang sekarang ini.
begitu. Tapi kalau misalkan kita melihat kan banyak tantangan begitu, tentu ada strategi juga dong yang Anda siapkan. Ini strategi-strategi apa aja untuk menyiapkan tantangan-tantangan yang ada di lapangan, termasuk untuk menyiapkan dana-dana investasi gitu ya? Betul. Ya sebagai perusahaan kita juga harus lihat tantangan sekarang ini ya. Kita harus merencanakan keuangan yang lebih baik, ya kan? Ya salah satunya adalah diversifikasi pendapatan, portofolio pendapatan. Jadi kita jangan hanya tergantung pada satu pasar atau satu market. Jadi kita benar-benar harus melihat lebih luas sekarang ini. Yang kedua juga ya pengendalian efisiensi biaya. Sekarang ini seperti di perusahaan saya sebenarnya mau tidak mau kita harus digitalisasi juga di dalam proses bisnis untuk menekan biaya-biaya operasional. Seperti itu. Oke, nah untuk di Indocyber sendiri begitu ya, bagaimana Anda begitu ya menghadapi potensi kenaikan biaya infrastruktur, termasuk juga biaya logistik, komponen teknologi dan juga energi, itu seperti apa? Ya sekarang ini kita harus meninjau ulang proyek-proyek infrastruktur. Jadi saya kira saya harus melihat juga proyek infrastruktur yang kira-kira yang memberi return tertinggi itu yang kita utamakan sekarang ini. Karena kalau yang ya melihat market yang sekarang ini, inflasi sekarang ini tidak menentu, ya kita yang certain aja yang kita kerjakan. Apakah ada strategi-strategi alternatif begitu ya, tentu saja untuk percepatan seperti vibrasi bersama atau seperti apa Pak Henry? Ya karena kedepannya kita tadi sudah begitu banyak ISP sekarang di Indonesia, mau tidak mau kita harus kolaborasi bersama. Ya, jadi kita harus sinergi. Misalnya kita mengerjakan proyek bersama teman-teman lainnya, sama industri telco, ya paling tidak kita kan bisa menekan biaya operasional di situnya. Di situ kedua kita ya di dalam asosiasi juga bersama-sama teman-teman yang lain juga kita harus ya berbagi data, berbagi tren apa sih yang sekarang ini terjadi, ya kita juga harus mengikuti tren yang ada. Karena kalau kita masih ketinggalan, teknologi kan cepat sekali berubah. Harus update ya? Harus selalu update.